Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Juli 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Mantan Kadis Kominfo Ambon, Joy Adrians dituntut 4 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi. Mantan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Pesandian Diskominfo Ambon, Joy Renner Adrians dituntut selama 4 tahun penjara. Adrians merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran Diskominfo Ambon dan pengadaan comment center. Selain Adrians, 3 terdakwa lainnya dituntut masing-masing 2 tahun dan 6 bulan penjara. Ketiganya yakni Hendra Pesiwarisa, Charlie Tomasowa, dan Yeremia Padang. Terdakwa Yeremia Padang adalah pelaksana dari CV Randi Perkasa pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan perangkat dan peralatan comment center tahun anggaran 2021. Untuk Hendra dan Charlie bertindak sebagai pokja. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon dalam persidangan yang diketuai Hakim Marta Maitimu dan didampingi 2 hakim anggota. Berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu 17 Juli 2024. Keempatnya juga dituntut membayar denda sebesar 50 juta rupiah dan subsidi 6 bulan kurungan. Dalam pembacaan amar tuntutan, tim JPU menyatakan keempat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Tim JPU juga menuntut keempat terdakwa korupsi comment center itu dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda. Untuk terdakwa Joy Adrians dituntut membayar uang pengganti lebih besar dari yang lainnya, yakni sebanyak Rp471.163.888 dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita. Dan apabila masih belum mencukupi, ditambah dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara. Sementara terdakwa Hendra Pesiwarisa dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp58.268.296 dengan ketentuan yang sama dan subsidi 1 tahun dan 3 bulan penjara. Sementara untuk terdakwa Charlie Tomasowa sejumlah Rp20 juta dengan ketentuan yang sama juga dalam subsidi 1 tahun 3 bulan penjara. Sementara untuk terdakwa Yeremia Padang sejumlah Rp237.384.400 subsidi 1 tahun dan 3 bulan penjara. Saat mendengarkan putusan, tim Jaksa Penuntut Umum terdakwa Yeremia Padang yang merupakan mantan Ketua HIPMI Maluku itu menangis sambil berlutut, menundukkan kepalanya memegang alat bantu berdirinya. Usai mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Ketua Marta Maitimu menutup persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan para terdakwa melalui masing-masing kuasa hukum. Rabu tanggal 17 Juli 2024 penuntut umum sampai dengan nomor urut 614 dipergunakan dalam perkara Yeremia Padang ST terdakwa dalam penuntutan terpisah. 7. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar memutuskan 1. Terdakwa Destinasi Wajah Setelah Salah bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama pasal 3 yang tentang pemberantasan tindak korupsi tentang perubahan atas undang-undang Indriani Agus alias Emma. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana, untuk terdakwa perkenalkan akan mengungkapkan hal-hal yang kami tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Rabu tanggal 17 Juli 2024 penuntut umum.
Kasus dugaan korupsi Poltek Ambon, para terdakwa dituntut bervariasi. Wakil direkturnya dituntut 2 tahun penjara. Para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi anggaran DIPA untuk belanja barang dan jasa pada Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 dituntut bervariasi. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon, Vencesal Huteru, dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon dengan pidana penjara selama 2 tahun. Ia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran DIPA Poltek Negeri Ambon tahun 2022. Bersama dengan Wilma Angliani, Ferdinandus, dan Kristina Siwalete. Wilma dan Kristina yang bertindak sebagai PPK di Poltek Ambon itu juga dituntut jaksa. Keduanya masing-masing dituntut 1,6 tahun penjara. Tuntutan pidana tersebut disampaikan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Wilson Schriver sebagai Hakim Ketua dan didampingi Agustina Lama Belawa dan Agus Hairula sebagai hakim anggota di Pengadilan Tipikor Ambon Rabu 17 Juli 2024. Ketiga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain pidana badan, ketiganya juga dihukum membayar denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Usai mendengar tuntutan JPU, Hakim kemudian menutup persidangan dan akan dilanjutkan pada 31 Juli 2024 dengan agenda pembelaan. Dari tuntutan yang sudah baru saya dibacakan, ya, PIP 2 tahun, ya. Terberas jaksa memeriksa PPK dan bendahara pada Dinas PUPR Provinsi Maluku terkait kasus dugaan korupsi dana COVID-19. Kejaksaan Tinggi Maluku terus memeriksa sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana COVID-19. Pada Rabu 17 Juli 2024 ada 2 saksi yang diperiksa jaksa. Mereka diantaranya PPK tahun 2020 dan bendahara pengeluaran tahun 2020 pada Dinas PUPR Provinsi Maluku. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi menjelaskan keduanya dimintai keterangan kurang lebih 4 jam sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selain kedua pihak ini, sejumlah pihak juga akan dilakukan pemeriksaan dan diberitakan sebelumnya pada Selasa 16 Juli 2024 Kejaksaan Tinggi telah memeriksa sebanyak 3 saksi. Mereka diantaranya PPK dan juga bendahara pengeluaran tahun 2020 dan bendahara di tahun 2021 pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Dengan diperiksanya 2 saksi ini menambah rentetan daftar panjang para pihak yang telah diperiksa dan dimintai keterangan.
Aniaya 3 anak di bawah umur, Bribda Jesli ditetapkan sebagai tersangka. Oknum anggota Polres Buru Selatan, Bribda Jesli Matahilumual akhirnya ditetapkan tersangka kasus penyiksaan anak di bawah umur. Naiknya status hukum Bribda Jesli usai penyidik memeriksa pelaku serta sejumlah saksi di Mapolsek Baguala pada Selasa 16 Juli 2024. Tersangka pun telah dipindahkan ke rumah tahanan Polresta Ambon setelah sebelumnya mendekam di Mapolsek Baguala. Pemindahan dilakukan mengingat sel tahanan Mapolsek Baguala telah penuh. Sementara itu untuk pelanggaran kode etik akan diselesaikan di Polres Buru Selatan. Diberitakan sebelumnya oknum anggota Polres Buru Selatan Bribda Jesli Matahilumual dipolisikan lantaran diduga menganiaya 3 orang anak di bawah umur hingga babak belur. Ketiganya berinisial JS 15 tahun, JT 17 tahun, dan CK 16 tahun. Kepada Tribunnews.com, salah satu korban David Sayatapi mengatakan telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Baguala pada Senin 15 Juli 2024 sore. Ia menjelaskan kejadian penganiayaan anaknya dan 2 temannya itu terjadi di kawasan Halong Baru sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur. Sebelum aksi kekerasan itu dilakukan, pelaku mengajak ketiganya untuk mengkonsumsi minuman keras atau miras jenis Shopee. Kejaksaan Tinggi Maluku menggelar kegiatan donor darah. 43 kantong darah berhasil dikumpulkan. Kejaksaan Tinggi Maluku melaksanakan kegiatan donor darah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Rabu 17 Juli 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agus Sunanto Prasetyo bersama Asisten Tindak Pidana Umum Yunardi selaku Ketua Seksi Kegiatan Donor Darah. Dalam sambutannya, Agus Sunanto Prasetyo mengatakan bahwa kegiatan yang berlangsung hari ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiyaksa ke-64 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiyaksa Dharma Karini ke-24 Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan harapan agar kegiatan donor darah ini dapat bermanfaat serta membantu warga kota Ambon dan sekitarnya dalam perawatan rumah sakit. Donor darah yang dilakukan ini, untuk diketahui donor darah yang dilakukan ini diambil oleh petugas Palang Merah Indonesia Maluku. Dalam kegiatan ini berhasil dikumpulkan sebanyak 43 kantong darah dari berbagai golongan darah, diambil dari sejumlah pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku. Jarumnya kecil, darahnya nggak lewat. Jarumnya besar, harus besar. Karena kalau kecil nggak jalan darah kayak Mbak ya. Apa rasanya kecil semut, Pak? Lebih sakit orang yang membutuhkan, Pak. Orang yang membutuhkan lebih sakit. Ya, saya kampanye gitu. Darahnya sekali 160 hari pasti tinggal kalau kayak dulu tuh Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews memastikan daftar di KPU, ratusan kendaraan menjemput kedatangan paslon Bupati Maluku Tenggara Velia. Konferentusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mewarnai penjemputan pasangan calon Bupati Maluku Tenggara Felix Bobonu Tetol dan Ahmad Yani Rehawarin dengan akronim Velia.
Pantauan Tribunnews.com pada Rabu 17 Juli 2024, paslon ini tiba di Bandara Ibra tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, bertepatan dengan kedatangan jemaah haji Kota Tual. Tentunya kedatangan dua tokoh gaek birokrasi Maluku Tenggara ini disambut antusias oleh simpatisan dan juga masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi hari. Dalam mengambil rute perjalanan terpisah dari jemaah haji, yakni melintas Ohoy Satean, kemudian dilanjutkan ke Faan, lantas menuju Wear Lilit, dan masuk kawasan Langgur. Di Langgur, rombongan lantas diterima oleh perangkat Ohoy dan Saniri yang menyambut dengan tradisi adat yang melekat. Sai diterima secara adat, konvoi kemudian dilanjutkan ke kawasan Ohijang dan menuju ke Ohoy Ngilngov, destinasi terakhir sekaligus asal dari calon Bupati Felix Bobonu Tetol. Hari ini menjadi ritual adat yang menyambut paslon ini disertai pengalungan bunga oleh tokoh adat dan masyarakat setempat. Kepada awak media, Tetol mengatakan suami istri harus saling mengerti, memahami, dan melengkapi. Menurutnya dalam pemerintahan harus paham perencanaan agar tidak keteteran. Jangan bangun mimpi langsung merealisasi tanpa ada hasil. Saat disinggung mengenai surat tugas atau rekomendasi partai yang telah dikantongi, dirinya mengatakan belum dapat menjawab. Diketahui Felix Bobonu Tetol merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara Ahmad Yani Rahawarin merupakan mantan Sekretaris Daerah Maluku Tenggara periode 2018-2023 yang menjabat selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian diberhentikan oleh Muhammad Tahir Hanubun. Amin. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Yani untuk kedepannya untuk melakukan berdua juga selalu Tribunnews kita mengupdate sejumlah harga bumbu dapur di Maluku Tenggara. Untuk tomat naik tipis seharga Rp25.000 per kilogram. Sejumlah harga komoditas bumbu dapur di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil. Hanya tomat yang naik tipis. Kini tomat jenis apel dibanderol Rp25.000 per kilogram, naik tipis dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit per kilogram seharga Rp50.000, untuk bawang merah Rp50.000 per kilogram dan juga bawang putih Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk kentang dihargai Rp35.000 per kilogram, wortel Rp50.000 per kilogram. Untuk buncis Rp20.000 per kilogram. Hakanona, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan harganya masih bersahabat karena cuacanya juga ikut bersahabat. Menurutnya untuk beberapa pekan memang terpantau harganya cukup stabil, pasokan cukup baik, serta permintaan konsumen yang masih normal.
Tribuners, mari kita menyusuri jejak sejarah di sekolah tertua di Banda Neira. Ada sejak zaman penjajahan. Aku bangga menjadi anak Banda Neira. Sebuah kalimat sederhana penuh makna yang tertera pada dinding sekolah dasar tertua di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. SD Negeri 247 Maluku Tengah, nama sekolahnya. Terletak di Jalan Dr. Hatta, Banda Neira, tepat di samping rumah pengasingan Bung Hatta. Sekolah ini bahkan sudah berdiri sejak zaman penjajahan, seolah menjadi saksi bisu bagaimana perubahan pendidikan di Provinsi Maluku. SD Negeri 247 didirikan sekitar tahun 1821-an. Dulunya merupakan sekolah rakyat bagi bangsawan Belanda dan juga pribumi. Setelah Indonesia merdeka, sekolah rakyat ini berubah menjadi sekolah negeri, yakni SD Negeri 2. Kemudian berubah nomenklatur menjadi SD Negeri 247 Maluku Tengah. Meski sudah berumur ratusan tahun, gedung sekolah masih terawat dengan sangat baik. Arsitektur zaman Belanda sangat nampak dan fasilitas sekolah dari zaman itu pun masih tetap terjaga dan dipergunakan sebagai ruang belajar bagi generasi muda saat ini. Seperti meja dan kursi zaman dahulu yang memiliki tempat menaruh tinta tulis, dinding-dinding dari papan dengan plafon yang tinggi. Dari depan gedung sekolah juga terlihat elemen-elemen asli yang menjadi ciri khas, seolah membawa kita pada zaman dahulu. Jendela tanpa kaca dengan ukuran yang besar, pagar kayu, dan di bagian samping sekolah dipasang poster yang menceritakan tentang Banda Neira. Sehingga anak didik tak lupakan sejarah Banda, tempat bersejarah dan penting Banda Neira di mata dunia. Untuk menambah kualitas pendidikan, pihak sekolah juga menambah beberapa gedung sebagai penunjang pendidikan. Pada gedung baru untuk perpustakaan, ruang guru, dan juga ada beberapa ruang kelas lainnya. Sementara untuk gedung aslinya bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6. Jumlah murid di sekolah ini sebanyak 189 siswa dengan total 14 tenaga pendidik. Di bawah asuhan Kepala Sekolah Fatimah Asagaf, sekolah berkomitmen untuk menjaga dan merawatnya. Gedung sekolah juga sementara diajukan untuk menjadi salah satu cagar budaya. Menurut guru-guru, SD Negeri 247 ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga merupakan simbol kekuatan sejarah pendidikan di Indonesia. Dengan semangat yang sama, generasi mendatang diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dan dedikasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Iya, berapa ibu OTP-nya? 0045.
Iya, berapa ibu OTP-nya? 0045. Dikecilin betanya lengkap. Iya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 18 Juli 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi